Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reski Tiara Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rusman tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Yang kedua yaitu menurut Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral yang pertama, yaitu 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar. Rusman juga mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. Yang C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Selanjutnya yaitu E. Menyeluruh dan berkesinambungan. Yang F. Belajar sepanjang hayat. Yang G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Andang, MBS atau manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. 1. Prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang A yaitu prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Yang C yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang D. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang E, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua yaitu fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu D, komponen kurikulum. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu E, perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum yaitu sebagai berikut. A. Sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini. Yang B. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Yang C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektifis. Selanjutnya yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang A, kekuatan sosial. Yang B, perlakuan pengetahuan. Yang C, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang selanjutnya yaitu F, modal implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller, menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the Concept Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua yaitu model Letchworth atau model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk mengubah masyarakat, mengadakan perubahan. Selanjutnya yaitu G, pengembangan isi kurikulum. Dalam pengembangan isi kurikulum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ruang lingkup, urutan, penempatan bahan, dan bentuk organisasi isi. Langkah-langkah pengembangan isi kurikulum adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, merumuskan misi kurikulum. Yang ketiga, menentukan anggaran biaya. Yang keempat, membentuk tim pengembang. Yang kelima, menyusun ruang lingkup dan urutan bahan. Yang keenam, menganalisa bahan. Yang ketujuh, menilai bahan. Dan 8, mengadopsi bahan. 9, mendistribusikan, menggunakan, dan mengawasi penggunaan bahan. Selanjutnya yaitu H, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Evaluasi sumatif terdiri atas dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sistem tertutup dan yang kedua pendekatan sistem terobosan. Baiklah, itulah saja penjelasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih.